Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami doakan keselamatan dan kesuksesan bagi semuanya, terutama bagi yang sedang menonton video ini. Salam sukses dari Khairil Anwar Half Series. Video ini berisikan pengalaman kami sebagai edukasi dalam hal manajemen dan aplikasi alat-alat berat, yaitu dalam menghitung kapasitas produksi alat, menghitung biaya produksi alat, serta bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan alat dan biayanya dalam suatu pekerjaan atau suatu proyek, seperti dalam pekerjaan konstruksi, pertambangan, perkebunan, atau pertanian. Penentuan alat yang tepat guna akan membuat pekerjaan tersebut tepat waktu dan biayanya pun rendah dengan hasil yang maksimal. Bila suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya banyak lagi pengalaman yang bisa kami bagikan dan kalian dapat mengikutinya. Bila ada pertanyaan atau saran, silahkan ditulis pada kolom komentar. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan pembelajaran dalam hal pengetahuan alat-alat berat, pompa, tongkang, dan kapal keruk yang berhubungan dengan pekerjaan konstruksi dan pertambangan, serta sedikit tentang perkebunan atau pertanian. Semua yang kami sampaikan di sini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami semata, yaitu selama kami bekerja dari tahun 1980 sampai 2023, baik pada saat kami di kantor maupun pada saat kami melaksanakannya langsung di lapangan. Dalam hal ini, kami juga mencetak dalam bentuk buku yang dapat dilihat dalam buku Khairil Anwar Half Series tentang manajemen dan aplikasi alat-alat berat. Sebelum kami menyampaikan hal ini, ada baiknya kami sampaikan terlebih dahulu alasan mengapa kita mesti belajar dan mengetahui daripada alat-alat berat dan lain-lain tersebut. Tidak lain adalah agar kita bisa memahami fungsi, jenis, dan tipe peralatan tersebut, serta bagaimana cara mengelolanya agar peralatan tersebut bisa memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Alasan-alasan tersebut antara lain, yang pertama, beberapa perusahaan seringkali menghadapi kesulitan dalam menentukan harga penawaran suatu proyek yang dapat dikerjakan sesuai dengan budget yang telah ditentukan. Akan tetapi seringkali mereka hanya berhitung berdasarkan analisa umum dan sangat teoritis yang kadang-kala menjadi rugi karena analisa biaya yang telah dibuat tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Yang kedua, adanya kesulitan dalam menentukan jenis atau tipe serta jumlah alat-alat berat yang sesuai dengan lokasi pekerjaan atau lokasi proyek. Yang ketiga, adanya kesulitan dalam menentukan metode pelaksanaan atau aplikasi alat-alat berat yang sesuai dengan kondisi lokasi proyek. Sedangkan yang keempat, yaitu tidak sembarang alat-alat berat dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan untuk itu harus dipilih yang tepat guna dan ekonomis, mampu berproduksi tinggi dengan biaya yang relatif rendah. Dalam pembelajaran di sini akan dibagi dalam 4 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis atau tipe peralatan tersebut, seperti jenis bulldozer, wheel loader, hydraulic excavator, dump truck, pompa, tongkang, kapal keruk, dan lain-lainnya. Tahapan yang kedua adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis materialnya yang dikerjakan, seperti jenis tanah merah, pasir, batu bara, dan batuan lainnya. Yang ketiga adalah tahapan pembelajaran berdasarkan jenis-jenis sektor pekerjaannya, seperti
menghitung estimasi kebutuhan alat dan biayanya di sektor tambang batubara, sektor pekerjaan reklamasi, dan lain-lainnya. Kemudian, tahapan yang terakhir adalah tahapan pembelajaran proses pembuatan proposal suatu proyek. Ada beberapa hal penting dalam manajemen dan aplikasi alat-alat berat yang kami sampaikan nantinya, seperti bagaimana cara melaksanakan pemilihan alat-alat berat. Kemudian, setelah dilakukan pemilihan alat-alat berat, bagaimana cara menggunakannya, kemudian bagaimana cara melaksanakan pemeliharaannya, serta bagaimana cara menghitung kapasitas produksi alat, serta bagaimana cara menghitung biaya pemilikan dan operasionalnya. Kemudian, bagaimana cara membuat suatu proposal. Dalam hal kapasitas produksi dan biaya produksinya, yang akan kami sampaikan adalah dari jenis bulldozer, dozer shovel, wheel loader, hydraulic excavator, motor grader, motor scraper, kompaktor atau vibro, dump truck, dan wheel tractor. Peralatan lainnya seperti water pump, sand pump, tongkang atau barge, kapal kruk atau dredger. Untuk menghitung jumlah kebutuhan alat dan biaya satuan produksinya, kami akan menyampaikan berdasarkan jenis peralatannya, jenis materialnya, sektor pekerjaannya, dan usulan dalam suatu proposal yang telah dibuat. Setelah mempelajari beberapa pengetahuan dasar tentang alat-alat yang kami sampaikan, diharapkan nantinya kalian bisa menghitung biaya satuan produksi dari masing-masing peralatan, bisa menghitung jumlah kebutuhan alat dan total kebutuhan biaya suatu proyek atau suatu pekerjaan, bisa membuat proposal suatu proyek, serta bisa melaksanakan manajemen pengendalian suatu proyek. Video berikut ini adalah video yang ke-99 yang berisikan pengetahuan dasar tentang articulated dump truck beserta kelengkapannya yang umum digunakan. Ini foto articulated dump truck yang baru datang di lokasi proyek. Video-video yang sudah kami sampaikan sebelumnya dan yang akan datang adalah video mengenai jenis alat-alat berat bulldozer, dozer shovel, wheel loader, hydraulic excavator, motor grader, motor scraper, kompaktor, dan wheel tractor, serta yang akan kami sampaikan pada video berikut ini adalah jenis articulated dump truck. Ini adalah macam-macam jenis dump truck, yaitu light dump truck, heavy duty dump truck, dan yang disampaikan nantinya pada video ini adalah tentang articulated dump truck. Untuk light dump truck sudah kami sampaikan pada video sebelumnya, sedangkan untuk heavy duty dump truck ini akan kami sampaikan pada sesi setelah video articulated dump truck ini. Ini contoh bagaimana beroperasinya articulated dump truck di suatu medan kerja yang sangat jelek. Dan articulated dump truck mampu beroperasi untuk medan kerja seperti ini. Ini juga foto articulated dump truck Terex beroperasi di kondisi jalan yang lembek dan mampu meskipun dia bermuatan penuh.
Ada 3 jenis dump truck yang umum beroperasi di wilayah Indonesia, yaitu light dump truck, articulated dump truck, heavy duty dump truck, seperti pada bagan yang setelah saya sampaikan sebelumnya. Di mana articulated dump truck ini adalah alat angkut yang merupakan kombinasi dari traktor dan trailer, yang mana kabin dan dam bodinya dapat bergerak secara bebas dan fleksibel ke kanan kiri atau naik turun ketika melewati lahan yang basah dan berlumpur, yang biasa digunakan pada medan kerja berat, berlumpur, banyak tikungan tajam, dan tanjakan tinggi. Umumnya digunakan untuk mengangkut tanah dan efektif mengangkut material dengan jarak tidak lebih dari 3 km. Articulated dump truck termasuk pada golongan off-highway dump truck. Pengisian muatan dump truck dilakukan oleh alat pemuat, sedangkan untuk pembongkarannya dapat dilaksanakan oleh dump truck itu sendiri. Ini foto articulated dump truck Komatsu HM400 yang sedang beroperasi untuk kondisi jalan yang tidak rata dan jelek. Ini foto articulated dump truck pada saat berbelok dan bisa patah seperti ini. Ini juga foto articulated dump truck beroperasi di jalan yang sangat buruk dan menanjak. Volume material yang diangkut dump truck harus sesuai dengan kapasitasnya, karena jika volumenya melebihi dari kapasitasnya, maka konsumsi BBM-nya lebih boros, memperpendek umur ban, serta tingkat kerusakannya lebih tinggi atau umur pakaiannya lebih pendek. Kesusahan kerja pemuatan dan pengangkutan adalah keselarasan alat muat dengan alat angkut seperti dump truck, sehingga operasi pemuatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, di mana untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan pengkajian yang layak dalam menentukan cara kerja, jenis alat, ukuran, dan kemampuannya. Untuk mengkaji sesuai kerjanya, dapat dilakukan langkah pengamatan seperti penyesuaian berdasarkan spesifikasi teknis alat, terutama pada saat merencanakan pemilihan alat atau penggantian alat, dengan petunjuk teknis pemilihan seperti pada tabel berikut ini. Ini alat muatnya, ini dump trucknya, ini kapasitas bucketnya, ini kapasitas dump trucknya. Diisi dengan 2-5 bucket yang efisien. Ini ketinggian pada saat dia dumping, sedangkan ini adalah tinggi daripada bak dump trucknya. Ini rumusnya. Dumping reach, jarak jangkauan antara loader dengan dump trucknya. Ini lebar daripada bak dump truck. Ini lebarnya bucket, sedangkan ini panjangnya dump truck. Ini adalah petunjuknya. Sinkronisasi alat, yaitu penyesuaian berdasarkan pengkajian match factor, yaitu pengkajian yang dilakukan pada saat alat sudah digunakan dengan melakukan pengamatan cycle time dari alat pemuat atau alat angkutnya, sehingga bila terjadi penyimpangan dapat segera diperbaiki atau diperintahkan untuk pindah ke lokasi lain atau menambah
dump truck dari lokasi lain. Seperti contohnya, seandainya terlihat banyak terjadi antrian, berarti di lokasi tersebut terjadi kelebihan dump truck. Dan jika alat pemuatnya ini menunggu, berarti di lokasi pemuatan tersebut sedang kekurangan dump truck. Untuk itu segera dilakukan perintah untuk penambahan atau pengurangan dump truck di suatu lokasi pemuatan. Ini contoh petunjuk tadi. Ini dumping clearance-nya. Diusahakan minimal tingginya sebatas bak ini. Sedangkan ini dumping ditch-nya ini sesuai dengan rumus tadi. Ini fotonya. Ini foto wheel loader. Terlihat jarak pandang dari operator wheel loader ini lebih tinggi dari tingginya bak ini. Ini contoh foto articulated dump truck sedang beroperasi di lokasi yang medan kerjanya jelek dan sempit, yang tidak mungkin dioperasikan dump truck dari jenis yang lain seperti light dump truck atau heavy duty dump truck. Armada alat dikatakan selaras jika match factor ini sama dengan 1. Match factor sama dengan jumlah alat angkut dikalikan dengan cycle time alat pemuat dibagi dengan jumlah alat pemuat dikalikan dengan cycle time dari alat angkutnya. Loading atau pemuatan dalam hal ini yang perlu diperhatikan untuk menunjang berhasilnya kegiatan operasi pemuatan antara lain harus diperhatikan tentang karakteristik materialnya, kondisi medan kerjanya. Bila berlumpur akan lebih sesuai bila menggunakan track loader atau dozer shovel, dan bila kering dan permukaannya relatif baik digunakan alat pemuat berhadapan seperti wheel loader. Kemudian fleksibilitas. Bila permukaan penambangannya berpindah-pindah, maka lebih sesuai alat yang mobilitasnya tinggi seperti wheel loader. Kemudian skala volume produksi yang akan dicapai. Alat yang digunakan adalah dozer shovel, wheel loader, hydraulic excavator. Yang menjadi pertimbangan dalam menentukan alat angkut adalah karakteristik material yang akan diangkut, kemudian jarak angkutnya, kemudian kondisi jalan angkutnya, dan kemiringan maksimumnya, skala volume produksi yang akan dicapai, serta modal yang tersedia. Ini foto jenis articulated dump truck dari Komatsu HM400. Bisa diperhatikan kondisi medan kerjanya ini lembek, yang tidak mungkin dioperasikan light dump truck atau heavy duty dump truck. Ini juga contoh articulated dump truck beroperasi di medan kerja yang cukup berat. Ini foto articulated dump truck Volvo. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-100, kami akan membahas dalam hal pengetahuan dasar articulated dump truck, yaitu menghitung kapasitas produksinya dengan kode video 10ADT02. Untuk dapat notifikasi pada video yang berikutnya, tolong bantu like, share, subscribe,
dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu bisa mengikuti dan menonton video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.